Nah, kakak-kakak dan bunda-bunda karena udah pukul 3:10, kita akan segera mulai untuk webinar hari ini. Aku mau mengingatkan sekali lagi untuk kakak-kakak dan bunda-bunda untuk mematikan mikrofonnya ya, demi kelancaran acara webinar hari ini. Dan untuk Kak Erni, dipersilahkan Kak, untuk share screen materinya. Oke, terima kasih Kak Solaika. Oke, ini kita masuk ke materi ya. Sekarang kita mau bahas, kenapa aku mau bahas ini, karena kemarin juga lumayan banyak isu-isu penipuan ya, yang mengatasnamakan Lamonte, yang mengajak mitra-mitra Lamonte nih buat bikin akun gitu. Nah, ini aku kasih tahu caranya biar kita semua tahu caranya untuk punya toko di Shopee itu seperti apa. Nggak susah ya, nggak seribet itu gitu loh. Daripada kakak mempercayakan orang lain yang kakak sendiri nggak kenal, nah ini lebih baik kakak buat sendiri gitu. Jadi ini materi yang akan kita bahas sekarang adalah caranya berjualan di Shopee ya. Mulai dari nol, dari belum punya toko. Ini yang akan aku sampaikan ke kakak semua. Sebentar. Kalau misalnya nanti suara aku kurang jelas atau ada kendala lain, boleh interupsi aja. Ini lagi proses, sebentar. Sudah muncul ya semuanya di layar Zoom ya. Yang akan aku bahas adalah cara membuat toko di Shopee tentunya, sama caranya dekorasi toko dan upload produk yang tepat. Jadi ada beberapa materi yang akan aku ulang dari yang kemarin. Aku masukkan ke materi yang sekarang ya, kemungkinan banyak kakak-kakak juga yang baru join. Boleh absen ya, sekali lagi boleh absen kakak-kakak yang baru mulai ikut webinar kita nih. Oke. Ini kita lanjut ke materi ya. Kita masuk ke materinya. Aku nggak bosan-bosan bilang ke kakak semua, ini yang berdasarkan pengalaman kita. Jadi boleh diambil yang misal kakak bisa terapkan, diterapkan. Kalau misalnya kurang efektif di toko-toko kakak semua, ya udah kita coba cara lain gitu ya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu cara membuat toko di Shopee. Cara membuat toko di Shopee itu mudah ya, nggak sesusah itu kakak-kakak. Jadi kalau misalnya ada yang chat ke WhatsApp gitu ya, terus meminta segala macam informasi, dan embel-embelnya perjanjiannya kakak bakal dibuatin toko, nggak usah percaya kak. Ya, buat toko itu harus diri sendiri, harus yang punya yang buat ya. Karena nanti akan ada data diri, foto verifikasi ya. Jadi harus verifikasi muka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang atau nawarin mau dibuatkan toko, jangan percaya. Caranya gampang, bisa pakai handphone, bisa pakai PC atau laptop atau komputer ya. Jadi nggak melulu harus punya komputer dulu baru bisa punya toko di Shopee ya. Jadi bisa pakai handphone, itu bisa di aplikasi Shopee ya. Untuk memulai punya toko, kakak harus punya yang namanya aplikasi pembeli gitu. Jadi sebelum punya toko, kakak harus punya aplikasi pembeli, akun pembeli gitu ya. Jadi kakak daftar dulu untuk akun pembelinya, baru kakak daftar untuk akun tokonya. Nah, via aplikasi Shopee ini kita bisa membuat toko menggunakan aplikasi Shopee yang ada di handphone. Langkah pertamanya kakak buat akun pembeli dahulu, baru jika sudah nanti kakak akan ada kolom yang namanya mulai jualan atau toko saya. Nah, kakak bisa daftar di sini. Mudah ya kak ya, kakak cuma tinggal sediain nomor WhatsApp sama email kalau misalnya kakak mau pakai email.
ini yang akan bakal dipakai untuk verifikasi selamanya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer juga atau laptop juga. Caranya kakak harus ke Shopee Seller Center gitu ya. Kakak tinggal ke Shopee Seller Center, baru pilih mulai jualan gitu. Sama, yang kakak butuhkan juga cuma nomor telepon sama email kalau misalnya nggak mau pakai nomor telepon gitu ya. Gampang banget ya kak. Nah, ini ada sedikit video. Ada sedikit video boleh ditonton ya. Kalau misalnya kakak-kakak semua bingung gimana caranya, ini ada sedikit video dari edukasi Shopee. Boleh ditonton dulu. Nanti kalau sudah selesai ditonton, kita lanjut materinya. Oke? Kak Soleke, maaf, suaranya keluar nggak ya dari videonya? Enggak, Kak. Di aku enggak. Suara videonya nggak muncul ya? Iya. Oke, ini nanti boleh sambil aku jelasin ya. Kalau misalnya suaranya nggak muncul, langkah-langkahnya akan aku jelaskan. Oke, sebenarnya sini ada teksnya ya. Kalau misalnya kakak-kakak semua nggak ada suaranya, boleh ditonton dulu aja. Oke, ini tutorial mudah ya, cara mendaftar jualan di Shopee gitu.
Oke, ini ada beberapa info ya. Ini info penting banget kalau buat kakak-kakak yang masih baru ya berjualan di Shopee. Nanti mungkin karena ini nggak ada suaranya, nanti aku share di grup kali ya untuk videonya. Untuk pemula ini sangat berguna banget ya. Karena di sini dari pihak Shopee pun memberikan masukan gitu ke kita. Bagaimana caranya untuk meningkatkan baik itu untuk toko ataupun cara membuat toko gitu ya. Tadi kayak informasi selalu memberikan foto ataupun video yang menarik untuk produk gitu ya. Ada juga informasi yang namanya harus menaikkan produk selama selang 4 jam ya. Jadi selama 4 jam itu kita dapat kuota untuk menaikkan produk. Jadi nanti produk kita bisa naik ke paling atas untuk pencarian kategori yang sudah kita masukkan di dalam produk kita gitu loh. Selama 4 jam sekali itu bisa kita naikkan terus ya. Nah, itu sangat berguna gitu loh. Jadi sama aja kayak iklan. Walaupun memang tidak sekencang iklan ya, karena iklan kan berbayar. Sedangkan naikkan produk ini adalah gratis atau organik. Namun fungsinya sama, Kak. Fungsinya sama kayak iklan. Jadi produk kita bisa naik ke atas gitu ya. Kita lanjut. Ini sudah masuk ke dekorasi ya. Sudah masuk ke dekorasi karena sebenarnya untuk buat toko tuh gampang gitu loh. Kakak cuma tinggal sediain data diri. Alangkah baiknya kalau kakak sudah punya rekening bank ya. Karena kakak nggak bakal bisa jualan kalau misalnya nggak ada rekening bank. Paling yang agak PR itu aja. Cuman kan karena kita mau jualan, kita pasti udah harus punya rekening ya. Kalau nggak mau dikirim kemana duitnya atau paymentnya mau dikirim kemana gitu. Jadi yang perlu kita sediakan adalah ATM ya atau rekening yang akan kita cantumkan gitu. Lalu kita lanjut ke dekorasi toko gitu. Kalau misalnya toko kita udah jadi, kita udah punya toko yang perlu kita rapihkan, selain produk kita juga harus memperhatikan yang namanya dekorasi toko gitu ya. Karena kan ini ibaratnya kita toko online itu sama aja kayak toko offline gitu ya. Jadi kalau di toko offline kita kan harus ngedesain segala macam toko kita biar jadi unik ataupun menarik gitu ya visualnya. Begitu juga di toko online kita harus tetap melakukan yang namanya dekorasi gitu. Dekorasi toko ini diakses dari situs atau komputer ya gitu. Jadi emang kalau misalnya kakak ada terkendala komputer, kakak boleh yang namanya pertama siapin dulu nih foto-fotonya. Baru nanti kakak bisa ke warnet atau misalnya minjam PC keluarga atau tetangga. Jadi sudah ready gitu. Jadi kakak tinggal masukin aja. Itu nggak susah ya kak ya. Bentaran aja kok kalau misalnya kakaknya udah punya foto-fotonya gitu ya. Dekorasi toko ini adalah fitur dari Seller Center yang dapat membuat tampilan toko atau situs toko menjadi lebih menarik gitu ya. Dan di sini juga kita bisa yang namanya mempromosikan toko dan produk gitu. Yang namanya branding kita bisa taruh di sini gitu. Halaman toko yang menarik dapat meningkatkan interaksi pembeli serta menarik mereka untuk melihat lebih banyak produk gitu. Dan promosi toko juga bisa ditaruh di sini dan akan meningkatkan konversi dan penjualan. Aku personally sendiri pun kalau mau belanja online aku lihat dulu dekorasinya nih, gitu ya. Kalau dekorasinya dia kayak udah nggak pakai dekorasi atau ya udah pasrah gitu aja, aku sendiri pun kayak mikir gitu kayak, ini dia niat jualan nggak ya, gitu. Tokonya aja nggak dibagusin gitu loh. Beneran trusted nggak ya, beneran terpercaya nggak ya tokonya gitu. Sedangkan misalnya kayak kalau dia udah ngedesain sangat rapi, dia udah nyusun sangat rapi ya gitu, di atas dia ada naruh flash sale, di bawah dia naruh voucher, di bawah lagi dia naruh kategori setelan anak perempuan misalnya, bawahnya lagi setelan anak laki-laki. Aku personally sendiri pun kalau misalnya yang toko ini sepi, lalu ada saingannya yang tokonya rame tapi dekorasinya nggak bagus gitu, aku lebih percaya ke yang dekorasinya bagus ini gitu loh. Karena dia sudah niat mempercantik tokonya gitu. Jadi dia niat jualan gitu ya. Daripada yang tidak didekor gitu. Jadi dekorasi toko ini merupakan salah satu aspek penting juga ya untuk para penjual online gitu. Karena ini toko kita gitu. Walaupun tidak berfisik,
tapi ada visualnya yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah, di sini ada caranya. Jadi kakak bisa update melalui Seller Center. Nanti akan ada kolom yang namanya pilih dekorasi toko. Nah, ini kakak bisa atur untuk dekorasi handphone sama dekorasi komputer. Nah, itu bisa di copy paste ya kak ya. Jadi misalnya kakak mau samain dekorasi toko di handphone sama di komputer tuh sama, bisa gitu ya. Tidak perlu 2 kali kerja, kakak tinggal copy paste aja. Nah, lanjut lagi. Di gambar yang kedua ini ada beberapa tools yang dikasih di dekorasi. Jadi kakak bisa tampilin teks kayak gitu, bisa tampilin kategori, bisa tampilin promo, voucher, harga coret dan segala macamnya. Kakak bisa taruh di sini gitu. Ada beberapa banyak toolsnya ya yang bisa dipakai. Kita lanjut lagi. Misalnya toko kita udah ready, sudah siap ya. Ini kita udah masuk ke produk posting gitu. Nah, kalau misalnya tokonya udah rapi, sudah cantik, sudah ready ya untuk visual gitu. Langkah selanjutnya adalah kita memastikan produk kita terupload dengan tepat ya. Selanjutnya adalah memastikan posting produk yang tepat ya gitu. Ini juga sangat berguna untuk yang namanya persaingan harga ya. Kalau harga kita udah sangat minim banget nih, kita nggak bisa turunin lagi, kita juga nggak bisa naikin lagi, yang kita gunakan adalah meningkatkan value gitu, meningkatkan kelebihan ya. Value itu kelebihan dari produk yang kita jual gitu. Caranya pertama adalah setiap upload kakak harus riset yang namanya kata kunci. Cara risetnya gimana kak? Aku nggak ngerti cara riset, gampang kak. Kakak tinggal cari aja ke Shopee-nya, kakak ketik misalnya kakak mau upload dress, kakak tinggal ketik aja dress anak, nanti dia bakal muncul nih. Bakal muncul pilihan-pilihan kayak dress anak perempuan import, dress anak perempuan import Korean style. Nah, ini yang lagi dicari ya kak ya, yang lagi banyak dicari sama pembeli gitu. Nah, ini kakak bisa adaptasi, kakak bisa pakai di produk kakak. Kalau misalnya produk kakak tuh dressnya Korean style, nah kakak bisa pakai nih. Dia lagi top 5 ya, dia ada di top 5 kata kunci. Kemungkinan produk kakak naik tuh lebih besar kalau misalnya kakak menggunakan riset kata kunci seperti ini gitu. Ini namanya kata kunci yang sedang populer. Jadi setiap upload, aku harap kakak-kakak semua selalu analisa kata kunci. Kalau tim Lamonte kita selalu pembaharuan kata kunci sekali 2 minggu. 2 minggu sekali ya. 2 kali dalam 1 minggu. 2 minggu sekali ya, kita selalu ganti kata kunci, kita riset lagi. Karena kan pencarian kata kunci tuh selalu berubah ya. Selalu berubah gitu. Ada aja yang nyari unik-unik, misalnya dress anak naik turun gitu. Misalnya minggu ini lagi boomingnya itu, minggu depan dia belum tentu masuk top 5. Nah, itu kita harus ganti gitu ya kak ya. Jadi kata kunci sangat penting kalau kakak mau upload produk gitu. Lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah media produk ya. Ini yang dari tadi di video pun disebutkan. Pentingnya media produk atau video dan foto gitu ya. Karena kan kita kemarin aku udah bilang ya, kita jualan online, yang kita jual itu foto gitu. Yang kita jual itu foto. Walaupun misalnya ternyata produk kita B aja gitu ya, B aja, tapi kita bisa ningkatin penjualan dari foto gitu. Nah, makanya kenapa kita harus cari foto yang bagus untuk di-posting di produknya gitu. Kalau misalnya kakak tetap mau masukin yang namanya foto real pic gitu, boleh. Kakak kasih aja di slide belakang. Jadi di depannya itu tetap foto sampul yang bagus gitu ya. Yang sudah memenuhi standar, misalnya dia harus HD, dia harus PNG, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini yang ditaruh di paling depan gitu. Nah, baru di belakangnya boleh yang namanya produk real pic gitu. Jadi minimalnya ini aku selalu bilang sama tim kalau upload itu minimal 3 foto ya dalam satu produk. Bagus lagi kalau misalnya 9 kolomnya bisa dipenuhin sama foto, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya fotonya sumbernya itu minim, ya udah diusahakan banget 3 foto. Kalau misalnya ternyata
kita udah cari-cari nih dari sumber-sumber manapun, fotonya nggak ada, cuma satu gitu ya. Ya udah kita langsung fotografer ya, kita langsung oper ke fotografer untuk dibuatkan foto cantiknya gitu. Kakak-kakak sendiri juga bisa melakukan itu ya, nggak perlu fotografer, kakak foto pakai handphone aja, yang penting rapi. Kalau misalnya lecek boleh digosok dulu gitu ya. Lalu kalau misalnya ada video, bagus lagi kalau dipakai gitu ya. Bagus lagi kalau bisa dicantumin gitu di produk uploadnya ya. Lalu yang selanjutnya, yang paling penting adalah deskripsi gitu ya. Karena kan selain foto, kita harus ngasih informasi yang lengkap juga di deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan poin ketiga yang sangat berpengaruh pada nilai jual produk. Jadi, deskripsi harus dibuat sangat lengkap ya, dan informatif bagi pembeli gitu. Poin yang ada di deskripsi ini adalah informasi produk pastinya, informasi toko boleh, kata kunci sama hashtag ya, kata kunci dan hashtag. Nah, di sini kan ada informasi produknya ya, nama produk, size, perkiraan usia kayak gitu, sama note kalau misalnya dia ada informasinya ya, kayak misalnya kayak gini, antara foto Cina dan fisik itu berbeda. Nah, itu boleh kita informasikan ke sini. Itu yang namanya informatif bagi pembeli gitu. Lalu kalau misalnya ada size chart boleh. Kalau misalnya kakak-kakak semua punya size chart yang lebih lengkap, boleh nih dimasukin ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah kata kunci. Kata kuncinya ditaruh di mana, Kak? Bebas ya. Bebas mau ditaruh di sebelah mana. Kalau kita ditaruh di atas note yang ini nih, di atas note yang hijau ya. Jadi setelan anak laki-laki, pakaian anak cowok, one set anak import, grosir kayak gitu segala macamnya ya. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang kakak upload gitu, atau yang apa yang mau lagi kakak kejar trafficnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah hashtag. Nih, hashtag penting juga ya, Kak ya. Mungkin memang tidak berpengaruh besar, tapi membawa dampak kecil. Kecil aja tuh udah lumayan ya, Kak ya. Nah, ini bisa kakak masukin. Karena setiap kata yang ada di deskripsi ini ada pencariannya. Gitu ya, terdaftar di Google, dan ada SEO-nya gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kakak taruh harap, kalau nanti orang nyari harap, kemungkinan besar produk kita bisa muncul gitu. Jadi apa yang kita tulis di sini harus sesuai dengan apa yang kita jual. Gitu ya. Oke, materi aku selesai ya. Ini materinya singkat aja karena memang penjelasannya adalah cara membuat toko dan cara upload. Karena cara upload sebenarnya udah aku bahas lengkap di sebelumnya ya. Cara meningkatkan value untuk toko dan produk gitu. Nah, sekarang aku lebih bahas ke cara buat toko sama upload produk yang tepat. Oke, boleh masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, Kak Salaika. Baik, terima kasih Kak Erni atas pemaparan materinya. Jadi tadi dari materi yang telah Kak Erni sampaikan, jadi kita udah tahu nih cara untuk bikin Shopee, bikin akun seller tuh kayak gimana, terus mengatur dekorasi dan tampilan toko, serta mengupload produk dengan tepat baik dari tampilan foto produk, kata kunci, dan juga hashtag produk ya Kak. Nah, kira-kira bunda-bunda nih dan kakak-kakak, kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya, boleh banget langsung ditulis di kolom chat aja. Atau kalau ada informasi yang bisa disampaikan, kita sharing bareng-bareng, nanti bisa dibantu oleh Kak Erni. Kak Erni, ada dari Kak Wanda Arsila nih, belum paham bikin akun pembeli Kak. Oke, bikin akun pembeli lebih gampang lagi ya. Bikin akun pembeli tuh kayak kakak cuman download aplikasinya, baru nanti kakak tinggal login aja. Itu nggak perlu yang namanya ATM atau KTP, itu nggak perlu ya. Yang data diri lebih lengkap itu dibutuhkan pas kakak mau buat toko. Akun pembeli itu yang misalnya kayak gini nih Kak. Bentar ya. Akun pribadi ya. Jadi
akun pribadi yang kakak daftarkan gitu. Maaf, yang mana nih? Nah kayak gini ya. Jadi itu rata-rata yang misalnya kakak mau pakai buat belanja-belanja di toko orang gitu. Itu namanya akun pembeli ya. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Kusna. Terima kasih Kak sudah berbagi informasi. Terima kasih kembali. Mau tanya, dalam kasih harga itu sebenarnya kita perlu nggak sih harga yang dicoret itu kan biasanya di Shopee ada harga coret gitu. Oke, sebenarnya ini aku kalau mau ngomongin marketing banyak banget ya yang namanya up harga naik dulu. Sebenarnya dia mau jual barangnya itu cuma 50.000 gitu. Tapi dia uploadnya seharga 100.000 gitu. Itu namanya marketing. Nanti kakak bisa buat harga coret gitu ya. Aku sih kalau di kita kan kalau di Lamonte karena kita udah murah ya. Paling kalau pas lagi event aja atau misalnya lagi mau diskon baru kita buat harga coret. Jadi kita nggak ada up harga gitu ya. Kita nggak ada markup harga. Jadi karena kita tangan pertama gitu. Nah untuk kakak-kakak semua yang reseller atau mitra-mitra kita boleh up harga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kakaknya jualnya ecer. Aku sangat saranin kalau kakak-kakak semua up harga di atas harga yang mau kakak jual. Karena itu bakal membantu kakak untuk ikut yang namanya campaign Shopee-nya gitu. Jadi kakak nggak bakal kena cost atau biaya tambahan gitu. Jadi kakak nggak bakal punya biaya promosi yang terlalu jauh gitu. Jadi misalnya kakak jual 50.000, harga yang mau kakak jual 50.000, kakak uploadnya dengan harga 100.000. Nanti pas ada promo-promo kayak Payday 99, 10, 10, 11, 11, itu kakak bisa buat harga coret jadi 50. Jadi kan diskon 50% ya. Itu juga yang namanya marketing gitu. Itu sangat lumayan berpengaruh ya. Karena kan visualnya ya. Manusia kan makhluk visual ya. Jadi kayak ngelihat 50% gitu ya. Padahal harganya kayaknya di orang lain tuh juga sama aja gitu loh. 50.000 juga. Tapi karena ada teks yang 50% itu, kita bisa aja lebih tertarik ke yang produk yang sedang diskon itu gitu. Jadi cukup berguna ya kalau misalnya kakak mau pakai harga coret gitu. Boleh yang lainnya tanya-tanya lagi, sharing-sharing lagi, boleh ditulis di kolom chat ya. Kawanda, oke siap Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ditanya. Atau ada yang belum paham nih materi yang aku jelasin, boleh ke materi aku kecepatan boleh. Makasih Kak Erni atas jawabannya. Nah oke, buat bunda-bunda dan kakak-kakak yang mau bertanya, boleh banget langsung ditulis aja di kolom chat. Atau sekiranya nih ada yang udah punya akun penjual di Shopee dan udah berjualan, boleh juga sharing. Kak Erni, ada lanjutan pertanyaan dari Kak Husna nih. Kalau misal kita nggak harus nunggu campaign Shopee, bagusnya selang BRP selang berapa hari ya Kak kita bikin harga coret? Baiknya setelah dari harga up gitu. Oke, kalau kakak misalnya uploadnya, misalnya kakak udah terlanjur nih upload produknya 50.000, tapi karena kakak dengar informasi kayak gini, kakak langsung upload naikin harganya jadi 100.000 gitu misalnya. Nah itu kakak harus tunggu 7 hari dulu ya, biar kakak nggak kena penalti gitu. Tapi kalau misalnya kakak baru upload udah kakak langsung markup, boleh kakak langsung buat harga coret gitu. Tapi kalau di sini biasanya kita ada formulanya gitu kalau mau buat promo ya. Jadi kayak misalnya produk ini udah tayang 1 minggu gitu. Terus misalnya pembelinya tuh kurang gitu. Nah itu kita langsung harga coretin, mau dikasih grosir berapa, mau dikasih diskon berapa gitu. Atau misalnya, oh yang ini produknya banyak yang masukin ke ranjang, tapi nggak ada yang beli, nah itu boleh kita harga coretin gitu ya. Nah kalau misalnya ini tergantung dari seberapa besar kakak markup ya gitu. Nah, kalau misalnya kakak markup dengan nilai yang cukup tinggi, 50% misalnya, atau 80%,
itu boleh langsung diturunin di harga coretin, tapi jangan langsung ke harga aslinya ya. Misalnya kakak harganya 50.000, kita masih pakai harga 50.000 ya. Kakak 50.000 terus kakak naikin 50% jadi 100.000. Nah kakak jangan langsung diskon 50%, kakak diskon 20% dulu. Kakak lihat gitu ya. Kalau misalnya ada yang beli, syukur ya, berarti kan kita dapat untung lebih gitu. Kalau misalnya ada yang beli dengan harga 70.000 gitu atau 80.000, setelah kakak diskon 20%, itu bagus gitu. Kalau misalnya nggak ada lagi selama 3 hari, 4 hari belum ada yang beli juga dengan harga itu, boleh didiskonin lagi dengan 40% misalnya gitu. Baru kalau misalnya nggak jalan lagi, baru turun ke harga awal ya, harga aslinya 50.000 gitu. Nah kalau misalnya ternyata tetap nggak jalan gitu ya, ada oh aku udah balik ke harga awal nih. Nah itu perlu balik lagi dicek keseluruhannya. Apakah produk ini sudah menggunakan cara upload yang benar, sudah tayang ke halayak luas ya, sudah tampil di Shopee dengan luas gitu, jaringannya sudah luas atau trafiknya sudah luas, atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kita harus perbaiki lagi. Boleh upload ulang gitu ya, jadi biar naik ke urutan teratas lagi. Atau bisa pakai yang namanya naikkan produk gitu ya. Oke, seperti itu Kak Husna. Boleh lanjut lagi, Kak Siti ya. Kak maaf mau bertanya boleh. Kalau misalkan mau mulai berjualan di Shopee itu ambil keuntungannya gimana ya? Takut kemahalan, kemurahan jadi berapa persen gitu Kak ambilnya. Terus wajib live nggak sih kalau jualan di Shopee? Oke, sebentar ya. Agak ramai di sini. Oke kakak-kakak semua nih, ada Parade di depan. Suara aku masih kedengeran kan ya? Masih kedengeran atau tidak? Dengeran, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf atas tidak kenyamanannya. Oke, caranya harga. Paling gini kak, kakak harus riset lagi. Kakak risetnya kecil aja, sesuai dengan kota kakak. Gitu ya, misalnya kakak di Depok, ya udah kakak di Depok, kakak cari nih dress yang hampir-hampir mirip sama produk yang kakak jual. Nah, baru kakak boleh deh kakak analisa. Oh, dia pada up-nya tinggi kok. Oh, dia up-nya rendah gitu. Dia taruh harganya rendah gitu. Atau misalnya ini boleh ya, misalnya kalau misalnya kakak mau cari produk gitu ya, misalnya kakak mau jualan sabun pencuci tangan misalnya. Kakak riset dulu nih, di toko orang tuh harganya berapa. Masih masuk nggak dengan biaya kakak untuk promosi gitu. Kalau misalnya nggak masuk, cari lagi produk lain yang masuk gitu. Nah, kalau berapa persennya biasanya kita ngasih informasi ke mitra-mitra kita, kakak boleh naikin 10-20 ribu. Kalau kakak nggak mau kemahalan ataupun nggak mau kemurahan gitu. Jadi masih bersaing dengan Lamonte ya hitungannya. Jadi kayak Lamonte itu grosirnya, kakak ecernya gitu. Itu masih masuk akal ya, 10.000 sampai 20.000 gitu. Tapi balik lagi dengan kayak mungkin kakak mempertimbangkan biaya ongkos kirim dari sini ke kakak, atau biaya packing kakak, atau karyawan, itu balik lagi ke tokonya masing-masing ya, persenannya gitu. Lanjut lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya baru join Lamonte. Mbak, saya belum pernah jualan di Shopee, untuk pemula gimana? Nanti di-share ya Kak ya, tadi kita udah bahas nih. Paling kakak harus buat tokonya dulu gitu. Kakak harus mempersiapkan tokonya, nanti aku share video yang tadi yang nggak ada suaranya. Itu menurut aku sangat informatif untuk kita-kita yang misalnya baru punya akun pembeli gitu. Jadi kita mau upgrade ke akun penjual gitu ya. Nanti akan di-share di grup ya. Oh, Kak Husna, baik Kak, terima kasih kembali. Siti Nuraini apa nih? Kak Erni, aku sering lihat live diskon 50-20 ribu, beneran nggak tuh harganya kurang? Oke, gini, kalau di Lamonte itu beneran Kak. Makanya kalau misal, dan di Lamonte kan itu produknya yang kita diskonin adalah produk-produk yang udah agak lama ya, gitu. Nah itu beneran, kalau di kita beneran ya, tapi kalau di teman-teman yang lain, kompetitor yang lain kita kurang tahu ya, gitu. Kalau di kita itu beneran, makanya stoknya kita selalu dikit, gitu ya, untuk tidak memperbesar biaya promosi. Biasanya stoknya kita cuma kasih 5 ya, atau bahkan 2, gitu.
Tapi ini sangat berguna, Kak. Bisa Kakak pakai untuk live gitu ya. Misalnya kayak Kakak informasikan dulu nih, akan ada diskon 50% sepanjang live, padahal produknya cuma dua pieces. Kakak infoin dari awal live ya, dari jam 1 misalnya, dari jam 1 siang Kakak udah infoin, kita nanti bakal ada diskon 50% nih Kak, gitu. Padahal nanti Kakak bakal keluarinnya di jam 4, di jam 4 sore, gitu ya. Ini bisa jadi bahan promosi atau marketing gitu ya. Sering banget ikutan live minyak goreng, mungkin itu kalau minyak goreng aku kurang tahu ya Kak ya, kalau misalnya dia diskon 50% atau gimana. Tapi sekarang mungkin bisa jadi itu benar ya. Boleh di riset-riset lagi nih harga pasaran biasanya berapa gitu ya. Bener nggak sih dia segitu? Kalau misalnya di Indomaret dia 30.000 dan di live 30.000, ya berarti dia bohong kayak gitu ya. Lanjut lagi, Kak Kristina, Kak berbayar nggak buka toko? Tidak ya Kak ya, tidak berbayar sama sekali. Kecuali misalnya Kakak nanti mau upgrade ke yang namanya penjual prioritas. Kayak Lamonte kita udah penjual prioritas, kita ada biaya admin, itu pun biaya admin ya, semua yang berjualan di platform pasti ada biaya admin, entah itu 3% atau 2%. Ya, bayarnya gitu. Jadi kalau misalnya kakak ada yang chat gitu ya, Kak boleh dong screenshotin biodatanya gitu ya, biodata di Shopee-nya gitu. Coba di screenshotin WhatsApp-nya, Shopee Pay-nya. Jangan mau ya. Jangan mau, apalagi kalau dia minta duit, jangan mau gitu ya. Banyak yang penipu-penipu sekarang. Atau misalnya karena dia ngincernya bukan saldo di Shopee Pay kakak gitu ya. Yang diincar adalah saldo Shopee Pay Later, Kak. Gitu ya, sampai kakak kasih informasi ke penipu gitu ya, ke orang yang tidak kakak kenal, kakak bisa aja nyicilin apa yang dia buat gitu ya. Jadi hati-hati ya, yang dia incer bukan saldonya. Kalau misalnya kakak, menurut kakak, saldo saya nggak ada kok di Shopee Pay, nggak apa-apa lah, screenshot aja. Jangan ya Kak ya, karena dari situ dia bisa tarik data kakak untuk incer Shopee Pay Later. Kalau misalnya kakak-kakak semua rata-rata di sini mungkin pada pakai ya, walaupun misalnya kayak mungkin nggak rutin make gitu, tapi pasti dari Shopee sendiri dia selalu ngasih saldo untuk semua akunnya. Nah itu yang bisa dia ambil gitu. Kalaupun misalnya tadinya kakak nggak berdaftar di Shopee Paylater, itu bisa diambil datanya. Jadi hati-hati ya dalam memberikan informasi kepada orang yang tidak dikenal gitu. Kak, sistem gratis ongkir di Shopee gimana? Gratis ongkir itu bisa kakak akses begitu kakak buat toko, nanti kakak tinggal scan, nanti kayak Shopee tuh nawarin. Jadi ada 2 tipe, gratis ongkir biasa sama gratis ongkir ekstra. Nah, gratis ongkir ekstra ini yang biaya adminnya nambah. Tapi kalau kakak misalnya daftarnya gratis ongkir yang biasa, itu kakak nggak kena biaya admin. Tapi kalau misalnya kakak upgrade, ya biar pembeli kakak dapat gratis ongkir lebih besar, potongan gratis ongkir lebih besar atau keluar Pulau Jawa, itu harus update di gratis ongkir ekstra gitu. Tapi kalau misalnya kakak belum sanggup untuk adminnya, kakak boleh pakai gratis ongkir biasanya dulu aja untuk wilayah Jabodetabek gitu Kak. Oke, boleh yang lainnya ditanya-tanya lagi. Terima kasih Kak Erni atas jawaban dan tanggapannya nih. Kita lanjut, yang mau tanya-tanya boleh langsung ditulis di kolom chat. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Dwi nih. Baik, maaf Kak, mau tanya lagi. Untuk sistem biaya admin di Shopee ke seller gimana Kak? Oke, kalau ini langsung dipotong dari saldo saya ya. Namanya saldo, kalau di Shopee tuh saldo tuh namanya saldo saya gitu Kak. Itu bakal langsung dipotong Kak. Jadi misalnya Shopee tuh udah naruh kalkulasinya sendiri. Dan kita tuh bisa lihat ya, produk ini biaya adminnya tuh 2%, terus ditambah biaya gratis ongkir pengiriman 2% misalnya. Baru misalnya, ada tambahan kita ngasih voucher ke pembeli, itu juga dimasukin. Nah, itu nanti ada totalannya. Jadi kakak bisa tahu berapa persen yang akan dipotong dari penghasilan dari satu orderan itu. Misalnya dari satu orderan misalnya kita dapat 100.000 gitu ya, 100.000, terus ada biaya adminnya 5%. Nah, itu akan dipotong sebesar 5% dari 100.000 itu. Yang masuk ke kita tidak 100.000 ya.
Jadi sudah dipotong biaya penanganan, admin dan segala macamnya misalnya 10.000. Berarti yang kita dapat adalah 90.000 gitu. Kak, potongan admin live sama nggak live sama atau beda? Sama, Kak. Tidak ada bedanya ya, karena yang masuk adalah orderan gitu. Gimana cara dapetin voucher, Kak? Voucher itu bisa diakses di toko saya. Bisa dari handphone, bisa dari komputer. Nah, itu Kakak harus buat. Itu harus buat ya, itu harus manual kita buat sendiri. Kita harus tentuin yang namanya kita mau kasih diskon berapa, terus kita mau kasih minimal dia berapa dulu baru dapat diskon yang mau kita kasih. Misalnya kita maunya buat dia belanja dulu 50.000 di kita, baru kita kasih diskon 1.000. Nah, itu kita juga bisa atur berapa orang yang mau yang bisa ngeklaim, dan satu orang bisa ngeklaim berapa kali atau menggunakan berapa kali gitu ya. Kalau voucher ini mandiri. Ada juga sih voucher yang dari platform, tapi itu kita harus submit atau harus daftar gitu ya. Nah, ini bisa diakses kalau pakai Shopee Seller Center kalau untuk campaign-campaign dari Shopee ya. Kak Dwi, baik, makasih Kak penjelasannya, terima kasih kembali. Lanjut lagi nih, ada Kak Husna, Kak maaf tanya lagi boleh? Kalau pas live gitu efektifnya Mak, kasih voucher yang 30 detik hilang apa sepanjang live ya? Oke. Ini sih, kalau aku sih selalu bilang aktifin terus ya voucher yang tayangin terus itu. Karena kan kadang customer juga nggak terlalu memperhatikan di mana letak voucher aslinya ya. Gitu. Kadang customer nggak terlalu memperhatikan karena kan dia buka keranjang dia langsung scroll. Sedangkan voucher itu kan ada di urutan yang atas sebelum scroll ke bawah gitu ya kalau di Shopee. Nah, efektifnya lagi kita bisa kasih tiap per 30 detik atau kayak kalau aku sih selalu bilang sama tim-tim kayak tiap 5 menit sekali munculin itu vouchernya atau tiap 2 menit sekali munculin itu vouchernya. Jadi ajak lagi kayak ayo Kak pakai vouchernya nih, aku kasih voucher 50% gitu. Aku kasih voucher selama live aja gitu ya. Kalau aku udah selesai live nggak akan ada voucher lagi gitu ya kalau misalnya pakai voucher khusus live aja gitu. Lebih efektif sih dua-duanya ya, sama efektif kan, tapi kalau misalnya mau ada kata-kata bahasa promosi boleh pakai yang voucher 30 detik gitu ya. Lanjut lagi, Kalis apa nih? Bagaimana caranya cara ganti gratis ongkir ekstra ke gratis ongkir biasa? Bisa Kak, bisa. Kakak tinggal mengajukan pemberhentian biaya gratis ongkir ekstra. Nah, itu biasanya masa prosesnya 24 jam gitu. Nah, kalau kakak mau daftar lagi, bisa lagi. Cuman itu kakak akan dicek misalnya kak. Jadi kalau untuk gratis ongkir ekstra ini, kayaknya tim pihak Shopee-nya itu yang ngeceknya itu cuma di hari Rabu. Jadi kalau misalnya kakak ajukan di lain hari Rabu, itu dia bakal ngeceknya lagi di pas hari Rabunya. Jadi kakak harus nunggu 1 minggu misalnya. Kalau misalnya kakak ajuinnya di Rabu ini, nah itu akan dicek di Rabu depan, gitu. Boleh, yang lainnya bertanya lagi, silahkan. Oke deh, terima kasih Kak Erni atas jawabannya. Buat Bunda-Bunda dan kakak-kakak yang masih mau bertanya, dipersilahkan ditulis di kolom chat. Dan aku mau ingetin juga kalau kakak-kakak dan Bunda ada saran dan masukan untuk kegiatan webinar minggu depan ini mau bahas apa, boleh banget langsung di kirim di WhatsApp gitu. Atau ada juga yang mau materi yang telah disampaikan oleh Kak Erni juga boleh nanti langsung dikirim. Oke, ayo kita tunggu nih sampai jam 4 ya Kak. Jam 4 pas nih kita masih buka sesi pertanyaannya sebelum masuk ke sesi penutup. Kak, kalau misalnya aku yang nanya nih, boleh nggak Kak Erni?
Boleh dong, boleh. Mau tanya apa Boleh. tuh Kak Solaika? Oke, ini Kak, aku mau tanya kalau misalnya kan kita udah join akun seller nih, penjual. Nah, kira-kira kalau untuk nyampe untuk bikin akunnya itu jadi star seller tuh gimana sih Kak? Atau untuk regis ke Shopee Mall tuh gimana? Terima kasih Kak Kalau Erni. kalau Shopee Mall agak PR ya, karena Shopee Mall itu kalau paling gampangnya kita harus sebesar artis, punya nama branding artis, atau kita punya toko offline. Karena nanti harus kasih foto toko offline dulu gitu. Atau bahkan ada yang kadang yang pihak Shopee-nya yang langsung datang ke kita gitu mengecek. Nah, kalau untuk seller plus kayak gitu ya, atau star seller gitu ya, itu pihak Shopee ngasih beberapa kualifikasi gitu yang harus kita penuhi selama 12 minggu, kalau nggak salah 12 minggu atau 18 minggu gitu. Nah, itu kita harus memenuhi gitu ya. Kalau setiap kayak selama 1 minggu itu misalnya kayak penjualannya harus sekitar 60 juta misalnya. Harus ada orderan 100 orderan gitu selama 1 minggu itu gitu ya. Tidak boleh ada pelanggaran misalnya. Nah, itu kita harus pertahanin selama 12 minggu gitu ya, berarti 3 bulanan gitu ya. Selama 3 bulanan itu kita harus mempertahankan itu. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa mempertahankan itu, nanti secara otomatis toko kita misalnya tadinya lambangnya masih polos ya, lambang Lamonte doang, nanti bakalan muncul kayak Star Seller Plus, Star Seller Star kayak gitu. Kalau untuk upgrade toko ya. Jadi ada beberapa kualifikasi yang dikasih dari Shopee-nya. Gitu Kak Solaika. Ya, baik, terima kasih Kak Erni. Sama-sama. Oke deh, gimana nih Bunda-Bunda? Apakah materi yang disampaikan dan jawaban yang disampaikan oleh Kak Erni udah cukup jelas? Atau masih ada yang bingung dan masih mau bertanya? Ada pertanyaan nih dari Kak Endri, Kak Obe. Supaya toko kita ramai atau banyak pengunjungnya gimana Kak? Baik Kak Endri, mohon ditunggu ya Kak untuk jawaban dari Kak Endri. Kakak-kakak dan bunda-bunda mohon ditunggu ya Kak. Kak Erninya mungkin sedang ada kendala sinyal atau gimana, kita tunggu sampai Kak Erninya join lagi ya Kak. Gimana nih kakak-kakak, dia masih bingung nggak? Kalau dia masih belum jelas, boleh ditulis di kolom chat, atau ada saran dan masukan boleh juga dikirim langsung di grup WhatsApp. Ada pertanyaan juga nih dari Kak Husna. Kakak-kakak dan bunda-bunda, sebelumnya mohon maaf, Kak Erninya lagi ada kendala sinyal nih. Wah, udah join lagi nih, Kak Erni udah join lagi. Oh, Kak Erni gimana Kak? Udah aman sinyalnya?
Halo, Kak Erni. Gimana Kak? Sinyalnya udah aman belum nih, Kak Erni? Apa ya? Sebentar ya kakak-kakak, ditunggu nih Kak Erni join lagi dan sinyalnya stabil lagi. Nanya mulu. Dicet aja dicet. Kerja jawab kerja. Halo bunda-bunda dan kakak-kakak, mohon maaf nih sepertinya Pak Erni sinyalnya masih terjadi gangguan. Kalau begitu pertanyaan yang mungkin hari ini belum dijawab nih nanti bakalan dijawab oleh Kak Erni, atau yang masih belum jelas juga boleh bertanya di grup WhatsApp lagi, atau minggu depan boleh nih ditanya lagi kira-kira yang masih bingung yang mana. Aku juga mau ngingetin kakak-kakak untuk berhati-hati terhadap penipuan jika ada yang meminta dashboard Shopee-nya nih. Langsung di blok atau juga boleh langsung hubungi admin CS dari Lamonte apabila ada yang mengatasnamakan Lamonte. Nah, sudah tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau begitu saya selaku moderator dalam webinar sore hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan bunda-bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada Kak Erni pemateri kita hari ini selaku social e-commerce spesialis dari Lamonte yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kakak-kakak dan bunda-bunda. Setelah mengikuti kegiatan webinar ini dapat menambah pengetahuan untuk berjualan di Shopee. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.